beralih ke kelompok 2, silakan. Kelompok Iya, 2. kelompok 2 Bu, saya dengan Pak Awal. Iya Pak. Bagaimana Pak Awal? Sudah siap? Ya insya Allah siap Pak Jun. Iya. Oke, untuk yang pertama ini saya selaku coach, kemudian Pak Awal bertindak sebagai coach. Oke, Ya kita insya Allah mulai. Pak Jun. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Pak Awal, apa kabar? Ya selamat malam juga Pak Jun. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Awal? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Bagaimana dengan Pak Jun sendiri? Alhamdulillah Pak Awal sehat-sehat juga. Bagaimana apa yang perlu kita saya dengar kemarin Pak Awal mau bercerita atau curhat seperti itu ya Pak Awal? Iya Pak, ya jadi saya langsung saja masuk di intinya Pak. Begini Pak Jun, di sekolah saya ini Pak Jun ada sedikit kendala dengan siswa saya mengenai penanganan sampah. Jadi saya mau minta solusinya sama Pak Jun atau saya mau bertukar pendapat, minta pendapatnya Pak Jun agar saya dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan Pak Jun. Dengan adanya masukan-masukan yang diberikan sama Pak Junaidi, yaitu penanganan sampah di sekolah saya Pak. Iya Pak. Kenapa Pak Awal? Bagaimana dengan sampah? Tak saya mengerti. Masalah sampah memang sering menjadi tantangan tersendiri Pak Awal di lingkungan sekolah. Apa kira-kira Iya, yang Pak Awal sudah lakukan sejauh ini untuk mengatasi masalah sampah ini Pak Awal? Baik Pak, adapun yang pernah saya lakukan ini Pak, saya sudah menyiapkan berbagai wadah atau tempat sampah Pak, mulai dari sampah organik dan sampah non-organik Pak, tetapi siswa di sekolah saya Pak tetap dengan membuang sampah sembarangan. Jadi saya berinisiatif Pak, dalam hal ini saya ingin ketemu sama Bapak untuk mencari solusinya Pak. Dengan permasalahan ini Pak, ya, terus? saya kira ketika saya bertemu dengan Pak Junaid, kalau meminta solusinya sama Pak Junaidi, yakin saya akan dapat hasilnya Pak. Iya Pak Awal, itu tadi yang saya dengar penjelasan dari Pak Awal, itu sudah bagus upaya yang Pak Awal lakukan, tapi mungkin kita bisa mencoba pendekatan yang lain Pak Awal yang berbeda. Bagaimana jika kita mencoba mencari tahu dulu apa sebenarnya yang membuat siswa ini atau anak-anak kita ini sulit membuang sampah pada tempatnya Pak Awal? Iya Pak, dengan sudah ada berbagai cara yang pernah saya lakukan Pak. Mulai dari saya menyampaikan melalui tulisan, saya menempel dengan di poster Pak. Saya membuat tulisan dengan tulisan besar dengan jagalah kebersihan data, tapi siswa saya Pak di sekolah tetap saja membuang sampahnya dan membuang sampahnya secara berserakan. Itu pun disampaikan di setiap hari Senin Pak di pembina upacara yang menjadi tujuan di sini bahan dari pembina upacaranya Pak, itu menyampaikan ke siswa agar sampah yang menjadi prioritas utama di sekolah kita. Kenapa sampah yang menjadi prioritas utama Pak? Karena ini setiap harinya sampah ketika di pagi hari sebelum aktivitas pembelajaran dimulai, kita memungut sampah Pak. Tetapi setelah berjalan beberapa jam berikutnya Pak, sebelum pulang siswa sampah kembali berserakan Pak. Jadi ini yang menjadi bahan yang sering disampaikan sama kita Pak yang menjadi pembina upacara di sekolah. Itu yang saya mau cari solusinya Pak Jun. Oh, berarti dalam hal ini Pak Awal ada rasa tidak peduli ya Pak Awal? Iya Pak, seperti itu Pak. Kurangnya kesadaran siswa Pak, mungkin begitu Pak Jun. Bisa jadi seperti itu tadi yang Pak Awal, mungkin anak-anak kita tidak peduli,
Tapi mari coba kita gali lebih dalam lagi. Mungkin ada alasan lain kira-kira yang membuat mereka berperilaku seperti itu Pak Awal. Misalnya, apakah tempat sampah di sekolah Pak Awal cukup tersedia atau bagaimana? Terus, apakah di lingkungan sekolah Pak Awal itu lingkungan sekitar termasuk kita guru sudah menanamkan tidak cara membuang sampah atau bagaimana pengelolaan sampah itu Pak Awal? Ya Pak, di sini Pak, kalau untuk penanganan sampahnya itu Pak, setiap kelas punya tempat sampah Pak, dan di sekolah saya, di lingkungan sekolah sendiri itu Pak punya tempat sampah untuk pembuangan limbah besar Pak. Dan apa yang saya mau anukan di sini Pak, yang lakukan nantinya Pak, saya meminta ke siswa saya Pak agar sampahnya itu kita jadikan sebagai apa ya, untuk dijadikan sebagai bahan, maksudnya agar sampah itu menjadi media Pak, atau media di dalam Oke. pembelajaran ya. Iya Pak Awal, berarti kita di sini sudah ada apa namanya kayak rencana ke depan buat Ya Pak. program-program begitu, program kecil. Saya rasa itu sudah sangat bagus Pak Awal. Apalagi kita di sini kita akan mungkin ke depannya akan membentuk piket-piket seperti itu Pak Awal. Piket untuk menjaga kebersihan terutama tadi sebelum pulang sekolah Pak Awal. Iya Pak, adapun perencanaan saya sekarang Pak dengan rekan guru yang lain Pak, saya sudah merencanakan, saya sendiri yang memulai Pak, yaitu memerintahkan siswa saya Pak, atau menyuruh siswa untuk membawa 1 buah botol minuman Pak bekas, dengan nantinya sampahnya itu sampah yang berserakan di kelas itu Pak, saya suruh masukkan di dalam botol tersebut. Dan akan nantinya ketika sudah terkumpul penuh dengan semua siswa yang ada di kelas Pak, akan bisa dijadikan sebagai, entah kita jadikan sebagai tempat duduk atau apalah Pak. Jadinya nantinya itu ketika botol tersebut itu sebagai inisiatif saya Pak. Oke, betul sekali Pak Awal. Itu merupakan salah satu langkah yang tepat, salah satu dalam penanganan sampah. Dan Pak Awal mulai melibatkan tadi rekan-rekan guru. Saya rasa itu yang paling penting Pak Awal, dan intinya di sini Pak Awal jangan menyerah Iya, untuk Pak. terus berbuat apa namanya mencontohkan perilaku positif Pak Awal. Ya, itu mungkin dari saya Pak Awal untuk cerita-cerita kita hari ini. Mungkin akan kita tindak lanjuti beberapa hari ke depan seperti apa yang sudah Pak Awal laksanakan. Oke, itu Pak Awal ya. Terima kasih. Masih ada Pak Awal? Ya, Pak, terima kasih Pak. Ya, untuk pengelolaan sampah organik dan non organiknya ini Pak, sedikit saya meminta sarannya Pak, apakah kita bisa membuat tempat yang berbeda Pak, atau kita satukan tempatnya itu Pak? Ya, harusnya itu dipisahkan. Ya, dipisahkan tempatnya Pak Awal. Ini tempat organik dan non organik. Seperti itu Pak Awal. Kalau untuk untuk bagusnya dipisahkan. Ya, seperti itu Pak Awal. Oh iya Pak, terima kasih banyak atas masukan-masukannya Pak Jun. Insya Allah kami akan jadikan ini sebagai alternatif di dalam hal pengelolaan sampah di sekolah saya nantinya Pak. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Jun. Ya, sama-sama Pak Awal. Oke, cukup Pak Awal? Ya, cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jadi saya lanjut lagi Pak Jun. Oke, silakan Pak Awal. Pak Awal bertindak sebagai apa? Sebagai coach. Ya, silakan Pak Awal. Ya Pak. Baik, apa kabar malam ini Pak Jun? Alhamdulillah baik Pak Awal. Tapi sebenarnya dari kemarin saya ingin bercerita dengan Pak Awal terkait ini Pak Awal. Saya ingin bisa menyelesaikan tugas-tugas saya Pak Awal. Kayaknya belakangan ini tugas-tugas saya terlalu banyak dan saya lebih keteteran Pak Awal. Merasa lebih
ingin mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu dan merasa tenang begitu bekerja Pak Awal. Oh, jadi maksudnya di sini Pak ingin apa? Bapak kesulitan dalam hal menyelesaikan tugas-tugasnya begitu ya Pak? Iya betul Pak Awal. Saya sering merasa kewalahan Pak Awal. Banyak tugas, saya sulit untuk memprioritaskan tugas yang mana dulu yang saya kerjakan. Ya Pak. Jadi Kemudian saya juga merasa takut Pak Awal, takut akan berbuat kesalahan. Oh iya Pak. Jadi kira-kira apa yang Bapak ingin capai dalam hal ini Pak? Maksudnya di dalam kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas dan merasa terbebani dengan tanggung jawab yang lain Pak. Kira-kira Bapak ingin capaian yang bagaimana Pak? Iya, kalau ini Pak Awal, saya saya berusaha untuk menyusun yang mana skala prioritas tugas-tugas saya ini. Tapi saya kewalahannya di sini Pak Awal adalah bagaimana saya memulainya. Dari mana saya memulai untuk menyusun agenda-agenda yang mana prioritas, yang mana harus saya kerjakan lebih duluan Pak Awal. Itu yang menjadi bagi saya Pak Awal. Dapat ada ide dari Pak Awal untuk bisa membantu saya. Oh iya Pak Jun. Jadi Pak Jun bisa menceritakan sedikit secara detail ini mengenai kesulitan-kesulitan yang Pak Jun alami dan apa yang Pak Jun apa yang Pak Jun bisa buat dalam permasalahan ini Pak Jun? Yang saya alami Pak itu tadi saya sering merasa kewalahan dalam mengerjakan tugas-tugas. Kemudian saya juga merasa takut atau gagal dalam melaksanakan tugas-tugas. Kemudian saya ini ingin meminta pendapat yang mana sebenarnya skala prioritas yang harus saya atau bagaimana caranya saya mengatur atau manajemen waktu Pak Awal dalam pengerjaan tugas. Ya Pak, yang pertama di dalam hal ini Pak, untuk kita prioritaskan dulu yang harus didahulukan Pak. Seperti tugas pokok kita Pak. Kita kan sebagai guru Pak. Jadi kita prioritaskan dulu tugas utama kita, baru melanjut dengan tugas yang Bapak ingin kerjakan selanjutnya. Dan selanjutnya Pak, menurut Pak Jun, apa yang menjadi penyebab utama di dalam kesulitan ini Pak Jun? Itu tadi Pak Awal, saya tidak pandai memanajemen waktu Pak Awal. Ya, saya Pak, merasa gagal dalam memanajemen waktu ya Pak. Ya Pak, kurangnya di dalam manajemen waktu Pak. Jadi sedikit Pak saya sampaikan sedikit solusi Pak. Itu yang pertama tadi Pak, kita memulai dengan perencanaan terlebih dahulu Pak. Dengan adanya perencanaan waktu, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan secara terencana. Di mana kita memulai dengan tugas utama kita Pak Jun, baru melakukan tugas yang kita ingin lakukan selanjutnya Pak Jun. Iya Pak Awal, saya sudah dapat ininya Pak Awal, sudah dapat pencerahan dari diskusi kita malam ini Pak Awal. Sudah dapat bahwa saya harus memanajemen waktu, kemudian memperhatikan yang prioritas itu adalah yang tugas pokok, kemudian mengikut yang lainnya, begitu ya Pak Awal? Iya Pak Jun. Jadi Pak, berdasarkan apa yang kita akan lakukan di dalam diskusi ini Pak Jun, apakah kita bisa melakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Dan apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Iya Pak Awal, saya sudah mulai berpikir bahwa ternyata mungkin saya harus membuat list tugas-tugas saya Pak Awal. Misalnya bangun pagi saya harus mengerjakan ini dulu sebelum mengerjakan yang lain Pak Awal. Jadi rencana kerja saya ke depan adalah membuat list apa yang harus saya kerjakan, prioritaskan pada hari ini, begitu ya Pak Awal? Ya Pak, betul Pak Jun. Jadi kita harus membuat jadwal terlebih dahulu Pak Jun, agar kesulitan-kesulitan yang Bapak alami agar kesulitan-kesulitan untuk menyelesaikan tugas ini dapat terselesaikan dengan baik, agar semua dapat terwujud Pak Jun. Ya, terima kasih Pak Awal. Saya sudah dapat sedikit solusi dan mendapatkan
ide tadi bahwa betul kita harus memanajemen waktu dengan cara minimal kita buat list-list apa yang jadi skala prioritas. Ya, terima kasih Pak Awal pencerahannya untuk malam ini. Saya rasa cukup sekian Pak Awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.